Celah. Kabut iblis yang telah menyebar di aula tiba-tiba menjadi lebih agung dan agung. Ketika anak ajaib melihat ini, dia tiba-tiba gemetar. Oke. Ini belum berakhir. Aku benar-benar ingin keluar semua, dan aku memiliki kemampuan untuk meninggalkan semua pelindungku. Begitu juga kamu. Jelas kamu mampu membunuh putra Kaisar Baize? Anak ajaib itu masih memiliki sedikit wajah, dan dia pertama kali mengatakan beberapa patah kata tentang mayat Sebi, dan kemudian berbalik, mendorong Bai Guanxing, terutama Qin Yichen, keluar. Tuan Bai, dan anakmu, pergilah keluar dan tenang dulu, agar kamu tidak menyakiti kami secara tidak sengaja. Anak ajaib juga dianggap sebagai niat baik, tetapi siapapun yang berpikir tentang Bai Guanxing menginjak kakinya, dan untuk sesaat, dia berdiri diam seperti gunung yang tertutup salju, yang membuat anak ajaib itu terpana. Tidak bisakah aku tetap seperti ini? Tidak, kamu tinggal di sini. Apakah ada tempat untukmu? Anak ajaib itu tercengang. Dia menatap Bai Guanxing, berpikir bahwa anaknya menggunakan pisau itu sangat gila sehingga tidak apa-apa. Mengapa putra Baize yang biasanya anggun mengambil bubuk mesiu hari ini? Selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa jika Anda tinggal di sini, pertempuran dapat terjadi setiap detik. Lihat aula ini. Berapa banyak orang yang menyambut Anda? Selain itu, anak ajaib juga memiliki niat egois. Mereka masih mendiskusikan bagaimana memperlakukan tanah pemakaman naga. Bisakah masalah ini dikatakan di depan putra Baize? Namun, hanya karena orang-orang ini sedang mendiskusikan bagaimana menangani tempat di mana naga itu dikuburkan, Bai Guanxing tidak bisa pergi. Sikap Qin Yichen sama tegas, bahkan dia sudah berdiri di depan gerbang raksasa Kuil Tao, dan dia benar-benar ingin bertarung. Ada satu di sini, baik menginjak mayatnya untuk keluar, atau semua diretas sampai mati di sini. Hal ini tidak masuk akal. Tempat di mana naga dimakamkan seperti kuburan leluhur. Di masa lalu, mereka tidak cukup kuat untuk mengumpulkan mayat untuk menghibur leluhur. Tetapi sekarang tinju mereka cukup keras. Mereka harus melakukan apa yang mereka lakukan. Harus dilakukan. Melihat mayat itu, dia bahkan lebih marah. Melihat Bai Guanxing berdiri diam, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, jangan pergi. Oke, aku akan pergi ke tempat pemakaman naga lagi nanti. Bahkan naga, mayat, dan burung phoenix itu. Tulang, aku bahkan tidak punya abu. Jika kamu ingin mengumpulkan mayat untuk mereka, biarkan kamu rapi dan rapi bersama. Bai Guanxing mendorong anak ajaib itu, dingin dan sombong seperti gunung yang tertutup salju. Naik perlahan, kalau begitu coba. Mayat Sebi sepertinya berbicara tentang kemarahan, tetapi karena sangat kesal, kata-kata kemarahan juga akan menjadi kenyataan. Dalam sekejap, cahaya beracun melonjak di aula, dan niat membunuh melonjak. Tapi tiba-tiba, si Bizi tercengang, meskipun dia telah mengurangi prestise berbahayanya, cibiran yang bisa diharapkan untuk Qin Yichen bahkan lebih kuat. Saya pikir, rekan-rekan Taois saya tidak akan keberatan dengan ide saya sekarang, kan? Apa idemu? Anak ajaib itu baru saja bersembunyi di kejauhan. Itu benar-benar menakutkan. Dan jika dia berjalan di jalannya, kulit dan dagingnya akan membusuk jika dia menyentuhnya. Anak ajaib hanya menonton pertunjukan dan khawatir, dan tidak menyangka bahwa Sebi Corps punya ide. Tetapi pada saat ini, orang-orang kuat mendengar kata-kata itu dan berubah pikiran. Sepertinya ini ide. Bukankah geng putra Baize mencoba mengumpulkan mayat dari 10 protos di tanah pemakaman naga? Yah, mereka hanya menghancurkan tulang naga dan phoenix. Tentu saja, membuat tulang frustrasi dan mengumpulkan abu adalah ide yang lebih boros daripada mayat. Tetapi ide dari kekuatan transenden lainnya adalah, lebih baik mengambil kesempatan ini untuk langsung mencari harta karun di tanah pemakaman naga lagi. Sebenarnya, mereka awalnya berpikir begitu, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas seperti Sebisi. Tetapi pada saat ini, dengan kemewahan daripada mayat yang memimpin, banyak orang kuat jelas bergerak, dan wajahnya sedikit berubah. Pria feminin yang mewakili Jiu Yu bahkan mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Bai, orang mati kembali ke dunia. Debu kembali menjadi debu. Mengapa kamu terobsesi begitu dalam? Yue Gao tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di matanya tidak disembunyikan. Keajaiban anak itu juga tercengang. Sebenarnya, tuannya bermaksud demikian. Tetapi ketika mereka diserahkan ke penanganan yang sebenarnya, dia menambahkan satu. Cobalah untuk tidak menyinggung atau menyinggung putra Baize sebanyak mungkin. Tetapi dapatkah tindakan mencuri kuburan leluhur dan membuat frustrasi tulang dan abu tidak bersalah? Anak ajaib itu juga sangat malu. Tetapi dia tidak bisa menghentikan tren umum. Karena panggilan dingin Sebizui membuat banyak orang kuat mendukung. Oke, lakukan saja. Yantai juga menamparkan kakinya yang kuat seperti pilar surga. Menyeringai dengan taring tajam berisi pisau. Itu tidak cukup untuk membunuh tahun itu. Jadi mari kita lakukan lagi. Terakhir kali aku membunuh naga dan phoenix, kali ini adalah cambuk mayat. Dan ada keuntungan besar dalam melakukannya, yaitu memaksa Bai Guanxing untuk menerima langkah itu. Pitai masih khawatir pada awalnya,
Meskipun dia dan Bai Guanxing telah merobek wajah mereka, tetapi jika yang terakhir pergi setelah pertempuran, dia akan datang untuk menemukan kesalahan dari waktu ke waktu di masa depan, seperti hari ini, yang akhirnya menyebabkan dia sakit kepala. Tapi sekarang berbeda. Bukan lagi apakah Bai Guanxing ingin melestarikan tempat di mana naga itu dikuburkan, tetapi mereka ingin menginjak-injak tempat di mana naga itu dikuburkan lagi. Jika Bai Guanxing takut, dia hanya bisa menonton, dan jika dia berani mengatur, hehe. Dia mendengus dingin. Tubuh iblis hitam yang seperti gunung duduk tegak, dan juga dapat melihat ke bawah pada Qin Yichen. Bai Qiankun, biji yang awalnya menyapa saya. Saya tidak berencana untuk berinteraksi dengan pengadilan iblis dalam beberapa waktu terakhir. Tahun. Anda adalah musuh, tetapi Anda tidak ingin menghadapinya. Tidak mudah bagimu untuk menjalani hidup ini lagi, tetapi jika kamu ingin pergi di jalan dengan orang-orang itu saat itu, maka itu akan membuatmu sempurna. Dengan kemarahan mayat, pembangkit tenaga listrik di aula secara bertahap merobek penyamaran. Semua mengangkat senyum brutal atau acuh tak acuh, dan menginjak-injak tanah pemakaman naga lagi. Itu memang ide yang bagus. Dan bukan hanya untuk Bai Guanxing, banyak orang kuat juga saling memandang. Sejak naga asli jatuh, tidak ada insiden besar di dunia selama bertahun-tahun. Pola yang ada telah diperbaiki untuk waktu yang lama, tetapi dalam hal ini tahun siapa yang lebih kuat dan siapa yang tersingkir, lebih baik ambil kesempatan ini untuk bersaing. Bai Guanxing dan Qin Yichen melihat sekeliling pada banyak pria kuat, dan dapat dikatakan bahwa jika setiap kekuatan di sini dalam masalah, mereka cukup untuk menghancurkan klan Kaisar Ke, tetapi mata mereka sedingin pisau. Aku berkata, mulai sekarang, tangan mana yang menyentuh mayat naga dan tulang Phoenix akan memotong tangan mana. Niat membunuh tiba-tiba meningkat tetapi tidak terjadi, dan mayat itu memiliki perhitungannya sendiri. Lagi pula, begitu banyak junior bintang yang sedang naik daun tidak menanggung kontrak surgawi. Dia tidak takut dengan hukuman Tianwei. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan dengan bodohnya marah Tianwei. Di aula utama, niat membunuh kedua belah pihak telah meningkat, dan itu akan meledak kapan saja. Dan di bawah mata acuh tak acuh Qin Yichen, yang seperti pedang ilahi, ada kebencian yang bahkan lebih mengerikan. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini berkumpul untuk membagi tempat di mana naga itu dikuburkan, seperti membagi kuburan leluhur keluarga mereka. Selain itu, dia mengatakan itu terdengar luar biasa dan benar, bahkan di depan Bai Guanxing dan Hua Daoru. Mereka tidak merasakan ketidakpantasan sedikitpun. Ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Ini sepenuhnya karena orang-orang ini telah kehilangan rasa hormat terhadap naga asli. Kalau begitu aku akan menggunakan pisau di tanganku untuk membuat orang-orang ini mengenang kekaguman yang pantas mereka terima untuk naga asli dan 10 protos teratas. Tempat pemakaman naga dan rombongannya sudah siap, dan tidak ada yang mengira Bai Guanxing dan yang lainnya hanya mencari kesalahan di kota pemakaman naga, dan mereka akan berakhir seperti ini pada akhirnya.